Kadang-kadang istrinya pakai baju ketat, bukan main. Kentut aja nggak bisa keluar. Kalau dia kentut tuh keluarnya lewat sepatu. Oh. Ketat bukan main. Nggak, ini harus lebih enak lagi kita ucapkan ini ya. Bukan baju ketat, tapi baju ketat. Oh, luar biasa. Udah istrinya pakai baju ketat, pakai baju sempit, suaminya pakai celana pendek. Sama-sama hantu mereka. Itulah orang gak menjaga marwah agama. Maka kalian jaga marwah agama baik-baik. Jaga marwah agama, jaga kehormatan agama, jaga itu. Rasulullah itu hendaknya selalu ada di dalam hati kita. Maka Rasulullah bersabda, Inna awlan nasi fi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salat. Bahwa tahukah kalian siapa orang yang paling dekat duduk bersamaku dalam surga? Aktsaruhum alayya salat. Dia yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah di dalam surga adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka adik-adik, ibu-ibu, banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kita anggap bahwa salawat itu bukanlah amal soleh. Jangan kita anggap bahwa salawat kepada Nabi itu bukanlah ibadah. Justru salawat itulah yang membuat ibadah kita itu lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat pada masa Hasan Al-Basri. Pada suatu ketika meninggallah seorang anak perempuan, yang mana anak perempuan itu dia dikenal dengan pelaku maksiat. Artinya dia yang pertama durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua, si perempuan itu dia meringankan salat. Yang ketiga, si perempuan itu dia tidak menutup auratnya. Jadi meninggallah si perempuan ini. Pada suatu malam Hasan Al-Basri bermimpi bahwa si perempuan itu sedang diazab oleh malaikat di dalam kuburnya. Kudupu, dicambuk dengan cambuk daripada api neraka. Akhirnya dia terbangun dari mimpinya. Dan akhirnya berlalu setelah 3 hari, dia kembali bermimpi dengan si perempuan tadi. Dilihatnya oleh Hasan Al-Basri bahwa si perempuan tadi tempatnya sudah dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin tempatnya di dalam neraka, tapi mimpi yang baru, mimpi yang 3 hari setelah itu, Hasan Al-Basri melihat si perempuan itu telah berada di taman surga, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam istana surga. Dan Hasan Al-Basri bertanya kepada dia, "Hai, nak, kenapa kamu kok di sini, ada apa? Malam kemarin saya lihat kamu sedang diazab oleh malaikat di dalam kubur. Dan sekarang saya melihat kamu berada di taman surga. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Apa yang Allah berikan kepadamu?" Si perempuan itu menjawab, "Wahai Syekh, wahai kiai, sesungguhnya saya tidak memiliki amal saleh sedikit pun, enggak ada. Ustaz tahu sendiri kan bahwa saya selama hidup di dunia banyak maksiat yang saya lakukan. Saya durhaka sama ibu saya, sama bapak saya. Saya sering meringankan sholat, saya buka aurat dan sebagainya. Maka hati-hati ini kalian di santriwati, kalian juga yang santriwati, jaga aurat kalian baik-baik. Di antara penyebab besarnya azab kubur, di antara lain adalah membuka aurat. Hati-hati. Kalian yang santriwati, nah dengar baik-baik ini. Bahwa satu helai rambut kalian dilihat oleh laki-laki yang bukan yang ajnabi, yang bukan mahram kalian, sama dengan kalian telah bisa memasukkan 4 orang laki-laki ke dalam neraka. Saya ulang. Barangkali ada yang nggak dengar, atau barangkali ada yang tuli. Nah, dengar baik-baik. Satu helai rambut kalian dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram,
ajnabi, maka kalian telah bisa memasukkan 4 orang laki-laki ke dalam neraka. Siapa laki-laki yang pertama? Ayah kalian. Yang kedua, kalau kalian sudah punya suami, suami kalian. Yang ketiga, adik laki-laki kalian. Yang keempat, kalau kalian sudah punya anak, anak laki-laki kalian. Mereka semua bisa masuk dalam neraka. Kenapa? Karena kalian menampakkan aurat kalian. Hati-hati. Maka laki-laki jaga aurat kalian. Aurat kita baina surah wa rupa, itu kalau kita sendiri di kamar. Tapi kalau kita udah berada di luar kamar, jaga aurat kita baik-baik. Ibu coba kita lihat orang di luar, mereka nggak ngaji, mereka nggak belajar ilmu agama. Coba lihat, ini kan belakangan ini bahkan lebih sering orang makan malam di luar. Kadang-kadang istrinya pakai baju ketat, bukan main. Kentut aja nggak bisa keluar. Kalau dia kentut tuh keluarnya lewat sepatu. Ketat bukan main. Nggak, ini harus lebih enak lagi kita ucapkan ini ya. Bukan baju ketat, tapi baju ketapa. Oh, luar biasa. Udah istrinya pakai baju ketat, pakai baju sempit, suaminya pakai celana pendek, sama-sama hantu mereka. Itulah orang nggak menjaga marwah agama. Maka kalian jaga marwah agama baik-baik. Jaga marwah agama, jaga kehormatan agama, jaga itu. Kemudian penyebab azab kubur yang diantara penyebab kubur, meringankan sholat. Ini hati-hati. Meringankan sholat itu bahaya luar biasa. Jadi betapa banyak orang di luar, mereka begitu mudah meninggalkan sholat. Ya Allah, hati-hati. Coba lihat. Maka memang begitulah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ala innal jannata huffat bimakarih. Bahwa surga itu dipagari oleh, ala innan nara huffat bisyahawat. Surga dipagari oleh semua yang kira-kira jiwa nafsu kita enggak betah di situ. Tapi neraka itu dipagari oleh syahwat, di mana yang kira-kira kita senang, bahagia, buang-buang waktu. Nah, itulah jalan menuju neraka. Coba tengok orang enggak betah mondok ya. Enggak betah tinggal di pesantren, enggak betah menghafal, enggak betah berjamaah. Kenapa? Memang nafsu dia enggak ada di situ. Memang umumnya manusia tidak senang di tempat yang seperti kita. Tapi lihatlah di tempat yang orang asik-asiknya buang waktu mereka, semakin kira-kira matahari terbenam masuk ke laut, orang semakin indah, semakin asik duduk di pinggir-pinggir jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia asik aja duduk situ. Asik luar biasa. Disitulah memang hawa nafsu kita, disitulah betah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa itulah jalan menuju neraka. Jadi penyebab azab kubur selanjutnya apa? Durhaka kepada dua ibu bapak. Hati-hati. Jadi Ustaz, saya mau nanya ini Ustaz, kira-kira sebatas mana kita dianggap sudah durhaka sama dua ibu bapak? Durhaka sama ibu bapak ketika ibu kita, ketika dia mau ngomong sama kita, dia mesti mikir dulu. Bapak ngomonglah sama si kakak, saya nggak mau lah, takut nanti dia marah. Ketika ibu kita, dia mau ngomong sama kita tapi dia takut kita marah, nah itu kita udah durhaka sama ibu bapak kita. Hati-hati santriwan-santriwan yang dirahmati Allah. Ketika orang tua kita mau berbicara sama kita dan dia takut kita marah, itu kita udah durhaka sama orang tua kita. Bahkan Imam Malik berkata bahwa seseorang bila dia setelah selesai melakukan sholat dan dia lupa berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya, maka orang itu menurut Imam Malik sudah durhaka sama orang tuanya. Maka begitu mudah menjadi orang yang durhaka, begitu mudah meninggalkan doa mereka. Itu sudah menjadi durhaka menurut Imam Malik. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, kembali kepada kisah tadi bahwa
Si anak perempuan tadi bercerita, wahai Syekh, saya tidak memiliki amal saleh, kebajikan saya nggak ada, wahai Syekh. Lalu apa yang membuat engkau dipindahkan tempat kedudukanmu menjadi tempat di dalam surga? Ada apa? Perempuan itu berkata, wahai Syekh, sebenarnya sehari yang telah berlalu, ada seorang pemuda, dia lewat di atas kuburanku dan dia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3 kali, beserta dia baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Itulah penyebab Allah Ta'ala memindahkan tempatku yang dulunya berada di dalam neraka. Sekarang gara-gara itu seorang laki-laki yang membaca salawat di atas kuburanku, Allah pindahkan tempatku menjadi di dalam taman surga. Walaupun saya tidak bisa masuk ke dalam istana karena saya tidak memiliki amal saleh yang saya bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling tidak saya telah berada di tempat yang aman, yang tentram, yang nyaman, yang jauh daripada kengerian azab kubur. Inilah fadilah daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.